Setelah diparipurnakan pada akhir tahun lalu, DPRD Kudus memulai kinerja awal tahun 2023 dengan pembentukan Pansus guna menindaklanjuti pembuatan 11 Ranperda. Lantas, bagaimana progres kinerja Pansus dan bagaimana DPRD Kudus mengawal Ranperda ini? Kita akan membahasnya dalam dialog khusus bersama dengan DPRD Kabupaten Kudus. DPRD bentuk Pansus komitmen percepatan Ranperda untuk memajukan Kudus. Bersama dengan kedua narasumber saya pada kesempatan kali ini, yang pertama kami akan sapa Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan SEMM. Pak Masan, ya, kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, segar sekali nampaknya Pak Masan. Iya Mbak Devi. Baik. Puasa tambah seger ini. Puasa tambah segar, baik. Dan di Ya. samping Pak Masan kita akan sapa Ketua Pansus 2, Bapak Khalid Mawardi. Pak Khalid, Ya, kabar baik? Baik. Kabar Insya baik. Allah puasanya full. Puasanya full, Ya. ya. Tambah seger juga seperti Pak Masan ya. Agak Baik. lemes. Agak lemes. Terlalu jujur ya. Yeah. Baik, pemirsa, kali ini kita akan berbincang terkait dengan Ranperda. Pak Masan, sejauh ini bagaimana progres tindak lanjut dari 11 Ranperda ini? Hari ini berproses pada pembahasan di tataran Pansus. Pansus kemarin telah melakukan public hearing, berikutnya secara bertahap rapat dengan stakeholder yang ada, yang tentunya diharapkan dalam pembahasan Pansus ini, dalam pembahasan Ranperda ini tidak serta-merta membahas perda selesai menjalankan kewajiban tetapi tidak begitu banyak manfaat atau tidak aplikatif. Maka tentunya dalam proses pembahasan perda kali ini diharapkan ada satu produk yang memang betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat. Satu contoh perda yang dibahas tahun ini adalah perda tentang pondok pesantren, perda tentang CSR dan lain sebagainya. Banyak perda yang nanti diharapkan ada manfaatnya baik untuk dunia pendidikan, untuk dunia usaha, yang tentunya nanti akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kudus. Ya, ini yang tentunya kami selalu mengawal dalam proses pembahasan Ranperda ini. Kami berharap di masing-masing pansus betul-betul perda itu sebelum nanti disahkan dapat dikaji secara detail, biar perda itu setelah didok, setelah diundangkan betul-betul bisa dijalankan, bukan hanya sekedar kita mengesahkan satu produk hukum yang nantinya tidak bisa berjalan. Karena sudah banyak perda yang kita buat sebetulnya, tetapi memang tidak semua perda yang kita sahkan dan diundangkan itu bisa berjalan mulus, bisa berjalan baik. Maka dari pelajaran yang sudah terjadi, yang sudah ada itu dalam pembahasan Ranperda kali ini, kami berharap betul-betul hati-hati karena juga menjelang tahun politik, jangan hanya sekedar ini untuk pencitraan saja, hanya untuk memberikan angin surga kepada publik, kepada masyarakat, tapi itu hanya satu pepesan kosong yang tentunya nanti akan menjadi cibiran masyarakat bahwa perda hanyalah tinggal perda yang tentunya tidak bisa dilaksanakan secara baik. Sekali lagi kami berkoordinasi kepada seluruh pansus yang ada, terutama para ketua pansus baik pansus 1, 2, 3. Kami harapkan untuk dalam proses ini betul-betul detail biar nanti bisa terlaksana dengan baik setelah diundangkan. Begitu Pak Devi. Aktualnya bisa betul-betul ini berguna untuk kebutuhan masyarakat, seperti itu ya betul. Pak Masan ya. Kita langsung tanyakan kepada Ketua Pansus 2, Pak Khalid. Pak Khalid, bagaimana ini perumusan Ranperda di Pansus 2, dan tadi kalau Pak Masan sampaikan adalah harapannya bisa betul-betul aktualnya itu ada gitu Pak, bukan hanya sekedar perda saja. Memang Ketua DPR sudah memberikan waktu yang longgar bagi pansus-pansus ini untuk membahas biar perda yang Ranperda yang sedang kita godok ini menjadi perda yang memang benar-benar bermanfaat.
di Pansus 2 itu ada 3 ranperda yang sedang kami bahas, soal pajak dan retribusi, dan kemudian perlindungan buruh, dan satunya soal tunjangan sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini yang lebih sering disebut CSR atau Perda CSR ini, karena kami tidak boleh menggunakan nama bahasa asing sehingga kami gunakan nama tanggung jawab sosial. Nah, TJSLP ini sekarang ini, kemarin kita sudah melakukan hearing, sudah memanggil mengundang lah pihak-pihak, pengusaha, akademisi, dan banyak lainnya yang memang kita minta untuk masukan-masukan. Terjadi perdebatan memang soal-soal dari pasal-pasal yang termuat dalam Perda TJSLP ini, yang sementara ini masih kita kaji ulang lagi, masih kita kaji terus sampai kemudian pada akhirnya nanti akan melahirkan sebuah perda yang memang benar-benar bermanfaat. Karena memang Kudus ini yang menjadi kota berbasis industri ini, kita berharap memang ada kontribusi dari pihak-pihak swasta atau dari orang-orang yang juga mempunyai kewajiban lah untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sehingga karena kalau kita hanya mengandalkan APBD saja, untuk infrastruktur saja kita masih kekurangan. Ada banyak hal lain yang memang masih sangat dibutuhkan bantuan dari pihak-pihak swasta ini, kontribusi mereka untuk juga membangun Kudus, supaya Kudus ini benar-benar menjadi sebuah kota yang layak huni dan ramah terhadap lingkungan dan juga terhadap anak. Makanya salah satu Perda CSR ini dan Perda ini kita berharap ini akan berguna bagi banyak orang, salah satunya memang untuk itu, sehingga pembangunan yang di Kudus yang belum diselesaikan atau tidak bisa dianggarkan melalui APBD, kita mencoba untuk menggunakan atau melibatkan pihak ketiga melalui CSR ini. Memang perusahaan-perusahaan di Kudus selama ini juga sudah berkontribusi, mereka sudah banyak berkontribusi terhadap pembangunan Kudus, cuma tidak ada sinergi. Nah, melalui Perda ini kita berharap perusahaan-perusahaan ini ada sinergitas, sehingga kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Pemkab Kudus dan apa yang bisa mereka bantukan, sehingga mereka ketika mengalokasikan CSR itu bisa tepat guna. Selama ini kan ada beberapa bantuan yang tidak bisa atau ternyata di Kudus tidak dibutuhkan. Nah, makanya kita atur di regulasi-regulasi di perda-perda ini untuk kemudian supaya semuanya menjadi tepat sasaran dan Kudus bisa lebih baik lah. Gitu. Baik, jadi melalui pihak ketiga ke Pemkab Kudus, kemudian dari Pemkab ya, disalurkan kembali untuk kebutuhan masyarakat ya. Kemudian pajak dan retribusi ini juga satu hal yang sangat dibutuhkan juga mungkin penggunaannya untuk masyarakat. Bagaimana fokus terkait dengan hal ini? Kalau pajak dan retribusi ini kita kemarin malah menurunkan nilai objek pajak, beberapanya soal kalau yang diparkir dan di beberapa nilai objek pajak kita turunkan. Cuma memang ada pembagian lain yang soal pajak kendaraan bermotor itu yang tadinya dikelola oleh provinsi, itu ini nanti dikembalikan ke kabupaten, sehingga pengelolaannya dan retribusinya bisa masuk ke daerah, baru kemudian pembagiannya di kabupaten akan mendapatkan lebih banyak, sehingga kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak dari retribusi tersebut untuk bisa kita manfaatkan lebih lanjut. Kita memang lebih memudahkan lah, karena memang saat ini kan ada kasus perpajakan yang memang sedang ramai. Nah, ini kita di kabupaten memang sedang mengusahakan untuk ramah, makanya pajak-pajak di beberapa item itu kita justru malah turunkan ya. Baik, menarik ya, ini dari Pansus 2 ada pajak retribusi, kemudian perlindungan buruh, dan juga CSR tanggung jawab sosial. Nah, nanti kita juga akan tanyakan ke Pak Masan ya, bagaimana aspirasi masyarakat, apakah aspirasi masyarakat tersebut juga turut andil, turut serta dalam perumusan Raperda ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog Khusus. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Dialog Kudus spesial bersama dengan DPRD Kabupaten Kudus. Kita masih bahas terkait dengan Ranperda. Kita ke Pak Masan. Pak Masan, pastinya dalam menyusun ini Pansus tidak bisa bekerja sendirian. Pasti mendengarkan juga aspirasi dari masyarakat. Apakah juga masyarakat turut dilibatkan saat kemarin merancang Ranperda ini, Pak?
Dalam proses ada beberapa hal yang dilalui sebelum dimasukkan kepada Bapemperda. Jadi usulan dari masyarakat yang ditampung oleh beberapa fraksi diusulkan dalam rapat badan pembentukan perda, Bapemperda namanya. Nah, ketika sudah masuk di Bapemperda, untuk lebih detailnya dibentuk pansus. Nah, pansus itu untuk lebih tahu sebetulnya tentang keinginan masyarakat, maka tahapan berikutnya yang dilakukan selain turun ke lapangan juga mengundang dari yang berkompeten, apakah itu akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dalam bentuk acara public hearing. Nah, dalam acara public hearing. Nah, dalam public hearing itu kita tidak melakukan hanya sekali. Kalau memang masih dibutuhkan, masih ada masyarakat atau perwakilan pengusaha atau yang lainnya yang diperlukan keterangannya, masukannya, sarannya untuk kebaikan Kabupaten Kudus ke depan, seperti yang disampaikan Ketua Pansus 2, ya terus kita gali dengan cara jemput bola boleh, kita mengundang boleh, diskusi boleh, tidak harus jam kerja kantor, mungkin dengan cara-cara yang lain, ke warung kopi, diskusi dan lain sebagainya, itu boleh, dalam rangka untuk menghasilkan perda yang betul-betul dapat dilaksanakan dan ada manfaatnya untuk masyarakat. Itu yang penting sebenarnya. Dari substansi membuat perda ini sebetulnya untuk melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Kudus dan ada manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini cara-cara yang dilakukan kawan-kawan anggota pansus ini menurut saya sudah cukup baik. Mereka mendengar dari seluruh stakeholder yang ada, dari elemen masyarakat, bukan hanya pada tataran di jam kerja saja, keluar ngopi, ketemu, jagong bareng-bareng, ngobrol. Nah, itu nanti akan menemukan satu pola untuk membuat satu aturan yang tentunya nanti akan baik untuk semuanya. Jadi apa gunanya perda dibuat kalau nantinya ujung-ujungnya malah membebani masyarakat? Perda itu dibuat nanti ujung-ujungnya menyusahkan. Nah, itu yang saya tidak sependapat. Ojo ke susu dalam proses pengesahan ini, tetapi betul-betul dilakukan. Ya, kadang-kadang untuk kepentingan pemerintah, wah ini hanya di seluruh Indonesia yang belum punya perda ini hanya kabupaten, kurang lebih ada 14 kabupaten, salah satunya adalah Kudus. Nah, tetapi hasil kami melakukan public hearing, serap aspirasi, kalau itu diterapkan sekarang misalnya, itu malah menyulitkan dunia usaha misalnya. Kalau itu diterapkan sekarang, itu menyulitkan masyarakat, ya maka tentu harus ada sosialisasi dulu, harus ada persiapan. Kalau memang perda ini sekiranya dibuat dan malah itu membuat masyarakat susah, ya sudah dipending dulu. Kita lakukan pendekatan, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi kepada masyarakat biar masyarakat mengerti tentang tujuan kita membuat perda, sehingga orang kaget, sehingga nanti masyarakat tidak kaget. Ya, satu contoh tentang bangunan gedung misalnya harus ada SLF dan lain sebagainya, itu kan kalau kita tidak sosialisasikan dulu malah nanti salah persepsi, jadi rame. Ini sebetulnya Dewan itu melindungi masyarakat apa mau mencekik masyarakat, kan begitu. Nah, ini yang tentunya harus ada satu pendekatan yang baik, ada satu pemahaman komunikasi yang baik, sehingga nanti sama-sama bisa memahami bahwa keseluruhan perda ini dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk bagaimana perda pondok pesantren misalnya, itu kan sudah ada undang-undangnya, sudah jelas undang-undangnya ada, nanti ditindaklanjuti dengan perda, perbub. Kalau toh tidak ada perdanya, sebetulnya sudah tinggal
penjabaran dari undang-undang yang sudah ada, tetapi masuk ke dalam substansi yang salah, misalnya harus mengatur tentang jumlah dan lain sebagainya, tidak kebijakan secara umum lah. Maka dalam proses pembahasan ini kami sampaikan kepada seluruh anggota dan ketua pimpinan Pansus untuk betul-betul memahamkan kepada masyarakat tentang substansi pembahasan perda ini, biar nanti tidak salah arah, tidak didok terus ternyata tidak bisa berjalan. Ya, jadi pelan-pelan diberikan pemahaman dulu kepada masyarakat seperti apa perdanya, tapi ada targetnya nggak Pak? Kalau Bapak bilang ojo ke susu, tapi ditarget nggak? Ada tentunya, tentu target utamanya adalah bagaimana masyarakat ini, bukan target waktu, tapi target hasil. Kalau target waktu nanti akan hasilnya mungkin bisa jadi tidak baik, tapi target hasil yang bisa betul-betul itu memenuhi unsur keperpihakan terhadap kepentingan masyarakat, itu yang tentunya kami lakukan. Lah, jangan sampai ketika misalnya satu contoh ini dalam pencitraan politik, dalam pembahasan perda pondok pesantren misalnya, karena politisi mempunyai kepentingan dengan memberikan angin surga bahwa nanti guru madrasah akan diberi tunjangan dalam 1 bulan 1 juta, terus pengasuh pondok pesantren, ustadzah akan diberikan tunjangan 1 juta setiap bulan, yang manis-manis, tetapi tidak melihat kemampuan keuangan daerah. Bahwa kita di DPRD itu bekerja dalam proses pembahasan APBD sesuai dengan tupoksi kita adalah budgeting. Struktur APBD ini sudah salah satunya diatur oleh Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri. Bagaimana belanja modal kita harus berapa persen, di dalamnya ada belanja infrastruktur dan lain sebagainya. Belanja untuk transfer ke desa itu harus berapa persen, untuk kesehatan berapa persen, pendidikan berapa persen, sudah diatur struktur APBD kita, sehingga tidak serta-merta wah kalau pemahamannya salah itu kan tinggal yang megang palu. Kalau misalnya yang megang palu berpihak kepada kita kan ya selesai. Bukan begitu persoalannya. Seluruh anggaran, angka-angka, nilai rupiah yang kita kelola, yang kita bahas, semuanya ada konsekuensinya dan diatur oleh peraturan pemerintah. Ada Menteri Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri yang tentunya sesuai dengan garis yang ada. Di luar garis itu tentunya kita tidak berani, maka tidak harus kita memberikan angin surga yang manis-manis saja kepada masyarakat yang akhirnya ngapusi. Lah, itu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Dalam pembahasan perda ini kita juga harus mengingat kemampuan keuangan daerah kita. Saya yakin kita tahu kemampuan keuangan Kabupaten Kudus ini berapa, realistisnya itu seperti apa. Kami yakin seluruhnya tahu, sehingga kalau dalam hatinya pasti paham bahwa ini nanti tidak akan bisa dilaksanakan, ini bisa dilaksanakan, tetapi karena dalam tanda kutip ada kepentingan di dalamnya, jangan terus mengorbankan masyarakat hanya untuk objek politik saja. Gitu. Untuk objek politik atau objek pencitraan politik ya. Nah, kita ke Pak Khalid. Pak Khalid, masukan apa saja yang sudah Bapak terima dari masyarakat? Kalau tadi Pak Masan sampaikan, tidak hanya di jam kerja saja, tapi di luar jam kerja pun juga dijabanin gitu ya. Mungkin sering nongkrong bareng sama masyarakat. Tapi nanti dijawab, tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog Khusus. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dalam dialog khusus spesial bersama dengan DPRD Kabupaten Kudus. Kita ke Pak Khalid. Pak Khalid, hasil nongkrong dengan masyarakat apa saja, Pak? Nah, ya memang banyak ya, banyak hal yang bisa saya serap karena memang selama menjadi ketua Pansus ini Pak Ketua juga sudah memberi ruang yang luas, memberi ruang yang lebar bahwa jangan terburu-buru sehingga waktunya dimaksimalkan. Kita memang membuka banyak ruang diskusi
yang untuk menerima masukan-masukan soal perda-perda yang sedang kami bahas di Pansus 2 ini terkhusus, terutama yang soal kita menjadi polemik sekarang ini, yang kalau di Kudus ini yang menjadi perdebatan ramai memang perda, istilahnya perda CSR tadi itu atau TCSLP. Nah, karena memang ada pro kontra masih antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, tapi memang kalau kita melihat urgensinya, kepentingannya, kita masih membutuhkan sebenarnya, membutuhkan. Cuma memang pesan dari ketua juga bahwa ada beberapa hal jangan sampai ini nanti kemudian justru merugikan investasi di Kudus, karena memang juga muncul pertanyaan apakah perda CSR ini ketika dimunculkan nantinya akan berimbas pada dunia investasi. Nah, itu yang kita tidak inginkan, makanya kita melakukan public hearing, diskusi di luar, mungkin forum-forum kelompok diskusi kecil-kecil itu salah satunya untuk menyerap bagaimana masukan-masukan dari unsur masyarakat, pengusaha dan akademisi dan beberapa pihak yang lain itu, supaya perda ini memang benar-benar tepat, tidak sampai satu atau dua pihak dirugikan. Kita tidak ingin membuat perda yang memang kemudian malah mengungkung dunia usaha. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Makanya kemudian kita banyak, termasuk ada beberapa hal yang kemudian kita banyak usulan ya, soal itu yang 2% itu dihilangkan dalam salah satu pasalnya, atau kemudian sanksinya kemudian dihilangkan. Nah, ini kita sedang menerima masukan-masukan dari banyak pihak, dari beberapa masyarakat itu, untuk kita kaji terus. Kita masih diskusi terus, dan kita juga mempunyai diberikan keleluasaan untuk menggunakan tenaga ahli yang juga kita maksimalkan. Kita sering diskusi dengan tenaga ahli ini yang dari universitas-universitas, dari pakar-pakar hukum, bagaimana sih baiknya sebuah perda ini memang bisa benar-benar bermanfaat. Karena saya yakin ketika sebuah perda ini dihasilkan dari banyak diskusi dan banyak masukan dari beberapa pihak, saya pikir Kudus juga akan mempunyai sebuah perda yang memang bisa tepat lah. Contoh perda ini, perda pajak. Perda pajak ini kita sedang menggulirkan, karena memang perda pajak ini dari tahun ke tahun itu objeknya tetap dan sama. Saya juga mengusulkan kalau ada penambahan objek baru, bahkan yang termasuk itu sebenarnya bisa untuk dimasukkan dalam objek-objek baru yang untuk bisa menjadi pendapatan daerah. Nah, ini dasarnya juga dari usulan masyarakat juga. Nah, ini yang mencoba kita kaji terus, sehingga nantinya kita belum selesai sih. Ini Pak Ketua kemarin juga memberi ruang, kalau memang dibutuhkan hearing lagi silakan, nanti habis Lebaran kita akan melakukan hearing untuk dengar pendapat lagi dari beberapa masukan dari beberapa pihak dari masyarakat, supaya memang sebelum ini disahkan perda ini benar-benar menjadi perda yang akan bisa dimaksimalkan atau difungsikan, tidak menjadi perda yang mandul istilahnya. Iya, kita ke Pak Masan. Pak Masan, kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Khalid ya, yang sering bertemu dengan masyarakat, agak pusing ya Pak ya ketika harus mendengarkan pihak A, B, C dan lainnya gitu, karena pastinya perda ini nanti kalau sudah diketok palu, sudah disahkan, tidak ingin merugikan salah satu pihak manapun. Nah, dalam hal ini bagaimana penguatan dari DPRD Kabupaten Kudus sendiri dalam masing-masing ranperda yang nantinya akan diketok, tapi tetap tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, Pak? Substansinya garis kita adalah kesejahteraan masyarakat, garisnya di situ. Sehingga tidak ada yang pusing menurut saya. Banyak masukan biasa dalam proses mencari satu formula yang betul-betul tepat, tepat. Biasa menerima masukan A, B, pro kontra itu hal yang lumrah dalam proses demokrasi. Tetapi tentunya kita sudah punya cara untuk mengambil satu keputusan, yang tentunya keputusan itu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tentunya masing-masing keputusan itu kan ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi yang menurut saya yang paling baik itu yang kita ambil. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Ketua Pansus, ya kalau pasal-pasal yang misalnya memberatkan, terus akhirnya dunia usaha menjadi
kolab ya, menjadi tidak, pemerintah seakan-akan tidak berpihak pada dunia usaha, yang rugi juga kita sendiri. Iya. Karena pengusaha itu membantu pemerintah, khususnya di Kudus, membantu kita sudah cukup besar. Dalam arti begini, Kudus ini kota kecil, kabupaten kecil, yang tingkat kemiskinan dan penganggurannya rendah karena hadirnya para pelaku usaha. Maka ini perlu kita rawat, ini perlu kita rawat. Nah, bentuk pemerintah daerah merawat para pengusaha ini ya tentunya memberikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat dan dunia usaha. Bentuknya apa? Ya kita fasilitasi, mempermudah sistem perizinan, ada satu kejelasan aturan, sehingga dunia usaha senang di Kabupaten Kudus, yang tentunya nanti akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pembukaan lowongan pekerjaan, sehingga ada lapangan pekerja baru yang tentunya nanti akan semakin pertumbuhan ekonomi di Kabupaten itu akan semakin meningkat karena tingkat pengangguran akan semakin kecil, sehingga kalau pengangguran itu turun, otomatis tingkat kemiskinan juga akan turun. Nah, ini yang tentunya menjadi salah satu target utama daerah itu, tolak ukur kesejahteraan ya salah satunya kemiskinan, pengangguran. Kalau itu sudah turun dan yang membantu itu Pak di para dunia usaha, ya kita tinggal mensupport mereka, sehingga apa yang menjadi saran masukan itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai hanya untuk kepentingan ambisi misalnya untuk pembangunan daerah, tetapi nanti malah mengorbankan substansi yang lain. Misalnya harus ada PHK dan lain sebagainya. Kita nanti yang akan susah sendiri. Nah, cara-cara untuk membangun ada bentuk komunikasi. Misalnya satu contoh, komunikasi yang dilakukan oleh Pak Bupati kepada para pengusaha. Tolong dong, walaupun sekarang ini kan belum ada perda CSR itu kan belum ada. Tolong dong bangun, kami dibuatkan gerbang Kudus Kota Kretek, dibuatkan. Kita terima dalam bentuk bangunan. Tolong dong dibangunkan taman, ada taman kanan kiri pendopo itu. Nah, termasuk produk-produk yang bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, karena itu juga sudah diatur di dalam perda, yang insya Allah itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan tentunya selain kita meminta masukan dari para stakeholder, kita juga studi banding ke daerah-daerah yang memang dalam proses pembuatan perda ini sudah sukses. Daerah yang sudah sukses misalnya Kota Semarang, terus Kabupaten Boyolali dan lain sebagainya, tempat-tempat yang sukses dalam membuat perda CSR ini, yang tentunya juga salah satu rujukan untuk membuat perda yang produktif, baik, yang nantinya bermanfaat untuk semuanya. Iya, baik. Intinya adalah substansinya kalau tadi Bapak sampaikan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di situ ya. Yang terakhir sedikit saja apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus terkait dengan ranperda yang saat ini masih terus dirumuskan, Pak. Ya, di tahun politik ini jangan mudah untuk diprovokasi terkait dengan misalnya pembahasan perda ini kenapa kok lama dan lain sebagainya. Ya, kita mengambil pada tataran substansi yang baik, yang tentunya jangan sampai seperti perda-perda yang dulu kita sahkan tapi tidak bisa jalan. Banyak perda yang seperti itu, maka kita tidak kesusu, hati-hati sehingga hasilnya nanti bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Masan. Yang terakhir dari Pak Khalid sebagai Ketua Pansus 2 yang saat ini sedang merumuskan ini ya, terkait dengan tadi ada 3 hal di Pansus 2, pajak retribusi, perlindungan buruh dan juga CSR. Nah, kalau kami sih sebenarnya sederhana ya, kami pengen semua pihak di Kabupaten Kudus ini nyengkuyung bareng lah soal pembangunan, soal kesejahteraan dan segala macamnya ini
yang terkhusus memang untuk masyarakat dan Kabupaten Kudus ini. Cuma memang dalam pembahasan Ranperda ini memang kita masih berhati-hati, kita sering konsultasi ketua ke beberapa pihak untuk kemudian mendapatkan masukan-masukan sehingga perda nanti memang tidak menjadi perda yang mandul. Hanya itu sih sebenarnya, kita tidak berharap membuat pansus dan membuat Ranperda itu yang nantinya memang tidak berguna. Hanya itu, Pak. Yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan perda yang mandul ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Masan SMM, Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Terima kasih Pak Masan. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, mungkin Siap, ketika Mbak. perdanya sudah diketok palu, nanti kita akan ngobrol lagi ya Bapak ya. Oke. Terima kasih juga kepada Bapak Khalid Mawardi, Ketua Pansus 2 yang sedang merumuskan perda atau peraturan daerah Kabupaten Kudus, dan semoga kita tunggu sinergitas untuk keberhasilan dari perda ini, dan juga kita tunggu nanti realisasi-realisasi yang pastinya tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat Kudus. Saya Devina Permata undur diri, sampai jumpa dalam dialog khusus lainnya.